Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawid nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita pada materi berikutnya. Tentu sudah paham lah ya apa yang disampaikan tadi tentang pondasi keluarga sakinah, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya tanya audien, sakinah itu apa? Ada yang bisa jawab apa itu sakinah? Udah belajar tadi. Apa itu sakinah? Apa sakinah itu? Kan tiga itu target. Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah kalau dibuat rumah jadi maskan, tempat tinggal, kenyamanan, tenang dalam berkeluarga. Mawaddah, apa itu mawaddah? Orientasinya lebih kepada fisik. Warahmah, orientasinya lebih kepada hati. Tenang, cinta, kasih sayang. Ada yang dijodohkan di sini? Enggak ada yang dijodohkan. Maka unsur-unsur dalam pernikahan tadi, jelas suara saya? Jelas? Saya dengar agak menggema ya suaranya. Jelas enggak suara saya? Jelas? Nah, kayak gini aja lah, jelas dia. Ya, selamat datang Pak Kua, ya, Perhentian Raja, Pak Jufri sudah hadir di hadapan kita semua. Jadi kita masuk kepada inti dari pernikahan itu. Tentu sebelum menikah yang mesti kita ketahui itu yang pertama adalah rukun nikah. Siapa yang tahu berapa rukun nikah? Ada 5. Yang pertama ada calon suami. Calon suami itu mesti muslim, laki-laki. Tidak boleh yang separuh laki-laki. Ya, ini dipanggil abangnya nanti, bang, iya kata, itu tidak boleh nikah itu. Jadi dalam Islam tuh mesti calon suami itu laki, harus dia laki-laki. Kemudian muslim, nggak boleh nikah antar agama dalam Islam, nikahnya batal, tidak sah. Jadi jangan coba-coba menikah, oh cinta, Pak Kuan, tidak bisa itu. Ya. Karena Al-Quran melarang seperti itu. Wala tunkihul musyrikat, jangan engkau nikahi orang-orang musyrik. Tidak boleh nikah beda agama. Nah, itu rukun nikah yang pertama. Apa rukun nikah yang pertama tadi? Ada calon suami. Rukun nikah yang kedua ada calon istri. Bagaimana calon istri ini? Mesti muslimah dan juga mesti perempuan. Tidak boleh separuh perempuan. Banyak kasus seperti itu. Ada kejadian dulu nikah, tampangnya persis, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Pas nikah, rupanya satu jenis. Maka muncul istilah LGB. L itu apa? Ini tahu LGBT, kepanjangannya enggak tahu. L itu apa? Lesbian. Suka perempuan, suka sesama aja jenis. Itu enggak boleh nikah. Jadi jangan coba-coba jatuh cinta dengan sejenis. G apa tuh? Apa tadi G? Gay. Gay itu cinta sama-sama sejenis tapi laki-laki. Ada enggak sekarang yang nikah laki-laki sama laki-laki? Ada, di negara barat sudah banyak.
Maka butuh, harus diterapi orang seperti itu supaya jantannya itu keluar. Nggak boleh gay namanya. L lesbi, G gay, B apa B? Bisek. Orientasi seksnya 2, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ada nggak yang seperti itu? Dia punya istri, cuman dia punya pacar juga cowok. La ilaha illallah. Ada itu kasus. Orientasi seksnya 2. Ini maaf kita BIMWIN ini terbuka ya. Nggak kayak ceramah BIMWIN ini, kita buka-bukaan semua. Banyak yang seperti itu, jadi harus jelas dulu. Betul laki-laki, istrinya betul-betul perempuan. Nggak ada yang setengah-setengah. Nggak ada yang orientasinya 2. Ya. Siang namanya dewa, malam namanya dewi. Nah, ada istilah itu tuh. LGBT apa? T itu apa? Transgender, merubah jenis kelamin. Kamu jenis kelaminnya apa? Saya laki-laki terjebak di dalam tubuh perempuan. Ya Allah, salah itu. Atau dia perempuan terjebak di tubuh laki-laki, akhirnya operasi kelamin. Enggak juga. Jadi hal-hal seperti ini harus dipastikan. Kamu laki-laki enggak? Kan? Kamu laki-laki? Iya, begitu jawabannya. Kamu laki-laki. Iya, begitu. Jadi rukun nikah calon suami, calon istri. Yang ketiga ada wali nikah. Wali nikah ini perempuan. Yang perempuan ada wali nikah yang calon istri. Tunjuk tangan siapa yang walinya ayah kandung. Siapa yang walinya ayah kandung? Coba acung tangannya. Siapa yang wali nikahnya ayah kandungnya? Mayoritas lah ya, banyak. Kalau nggak ada ayah, siapa lagi walinya? Datuk kandung. Ada enggak datuk kandungnya? Nggak ada lagi, Pak. Maka jatuh kepada saudara kandung seayah seibu. Kalau nggak ada juga saudara ayah sekandung seayah seibu, oke. Kalau ada saudara seayah, bapak kita 2 istrinya, sama ibu kita cuman kita perempuannya, sama istri yang lain ada laki-laki, itulah wali kita. Kalau nggak ada juga ammun, saudara ayah. Ayah kita berapa dia beradik? Abang ayah atau adik ayah yang laki-laki, itulah walinya. Kalau nggak ada juga anak saudara ayah, sepupu laki-laki, inilah wali yang boleh nikah dengan kita. Muhrim nggak itu? Muhrim, tapi dia bisa jadi wali. Siapa itu? Saudara anak saudara ayah. Nggak ada juga sampai 22, maka baru jatuh kepada wali hakim. Jadi wali ini rukun nikah. Nggak boleh kita bohong. Kalau masih hidup ayahnya dibilang masih ada, atau memang ada kasus kadang-kadang ditinggalkan ayahnya lama, nggak tahu keberadaannya, dijelaskan karena wali merupakan rukun daripada pernikahan. Sudah berapa itu? Sudah berapa itu? 3. Pertama tadi ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali, yang keempat ada saksi. Banyak itu saksi nikah. Yang kelima ijab qabul. Ijab dari wali, saya nikahkan anak aku dengan engkau, saya terima anak bapak, nikah anak bapak. Ini namanya ijab qabul. Terus mahar itu rukun atau tidak? Mahar tidak termasuk rukun. Tapi mahar termasuk dalam satu rangkaian pernikahan, baru dia boleh menggauli istrinya ketika maharnya itu sudah ditunaikan. Maka boleh mahar itu utang. Saya terima anak nikah bapak dengan mas kawinnya 1 buah mobil, hutang. Rupanya dia baru dapat mobil itu 3 bulan. Selama 3 bulan tidak boleh paham maksudnya. Itu utang itu maksudnya. Baru 3 bulan ada, maka hati-hati dengan mahar. Kamu maharnya apa? Surat Ar-Rahman, Masya Allah.
Tunai. Baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Hilang hafalannya. Berarti utang. Harus hafal dulu dia. Kalau nak hafal, sampai hafal. Harus hafal. Nah, inilah mahar tadi. Maharnya fungsinya di situ. Dia bukan rukun, tapi rangkaian daripada ijab qabul. Apa mas kawinnya? Mahar itu mas kawin ya, jangan salah paham. Mahar itu bahasa Arab, bahasa kitanya mas. Kamu apa mas kawinnya? Sawit apa? Seperangkat alat sholat. Mas. Seperangkat alat sholat semua. Tahu enggak mas kawin Khadijah berapa dirham? Kalau diuangkan lebih 1 miliar. Kalian cuma seperangkat alat sholat. Tapi ingat, Rasul mengatakan jangan mempersulit mas kawin. Nggak boleh. Itulah amal ibadah kita. Ini cuma emas tadi ya. Berapa kilo? Hati-hati loh. Seperangkat alat sholat itu bukan simbol itu. Ini mas kawinnya seperangkat alat sholat. Tak sholat tak indah. Kacau itu. Jadi itu hutang ya. Sholat ini mesti. Bukan sekedar kita lihat sederhananya saja. Oh seperangkat alat sholat, bukan itu saja. Setelah nikah masuk hak kewajiban suami istri. Ini udah selesai nih ijab qabul. Yang ijab qabul ini ya, yang pengantin baru, muncul hak kewajiban suami istri. Berarti hak suami kewajiban istri, hak istri kewajiban suami. Apa hak dan kewajiban suami itu? Nafkah lahir, nafkah batin. Apa nafkah lahir? Apa nafkah lahir? Angkat suaranya. Apa nafkah lahir? Apa? Nafkah lahir? Apa bro? Nafkah lahir apa? Zahir, yang nampak-nampak. Nafkah lahir itu kewajiban siapa? Mutlak. Nafkah lahir mutlak kewajiban suami. Apa itu nafkah lahir? Sandang, papan, pangan. Sandang itu apa? Tempat tinggal. Pakan, makanan. Sandang, papan. Oh, papan itu tempat tinggal. Pangan itu makan. Sandang itu pakai. Kewajiban siapa itu? Suami. Maka di teks pernikahan itu promnya ada berapa penghasilan suami, supaya suaminya jangan bohong. Oh, dibuatnya 5 juta di situ. Penghasilan sebulan 5 juta. Tahu-tahu pas nikah, mana nafkah lahirnya bang? Ini 1 juta. Bohong dia itu. Yang diisi 5 juta, yang dikasih 2 juta. Nah. Jadi nafkah lahir kewajiban siapa? Suami. Mutlak. Maka istri tidak wajib bekerja. Dia boleh bekerja kalau diizin suaminya. Kalau nggak diizin nggak boleh bekerja. Maka saya tanya, gaji suami untuk siapa? Gaji suami untuk siapa? Gaji istri untuk? Itulah nikah lu. Gaji suami untuk siapa? Untuk istri. Gaji istri untuk siapa? Untuk kita apa? Nah, ini nafkah lahir. Mutlak kewajiban suami. Ketika istri membantu, itulah amal ibadah dia. Dia nggak wajib. Yang kedua apa namanya? Nafkah batin. Saya tanya yang depan ini, yang baju pink ini ya. Nah, baju pink. Iya pink warnanya itu. Saya tak tahu juga warna apa. Apa namanya itu ya? Nafkah batin itu apa? Hah? Apa itu nafkah batin? Saya mau tanya, nafkah batin apa? Apa nafkah batin? Ayam tengah coba. Apa nafkah batin? Tak tahu nafkah batin, masa nikah? Tak tahu dia nafkah batin. Ini ya senyum-senyum. Yang inilah. Apa yang ditiang? Apa nafkah batin tuh?
Hah? Nggak jawab aja, nggak masalah. Salah pun nggak apa-apa. Apa itu nafkah batin? Yang belakang apa itu nafkah batin? Kasih sayang. Mantap ya. Kan kasih sayang itu nggak nampak ya, batin. Yang lain apa itu nafkah batin? Hubungan. Itu nggak usah malu-malu jawabnya. Nafkah batin itu hubungan suami istri. Kewajiban siapa? Istri, enak aja. Marah nanti yang belakang itu. Itu kewajiban siapa? Kalau bahasa Semalinyangnya take and give. Balance, saling menerima dan saling memberi, kedua belah pihak. Maka Islam membuat sebuah pernikahan, kenapa? Karena saling membutuhkan dalam nakabah batin. Muliakan perempuan di sini. Kenapa? Perempuan itu bukan objek seks dia, tapi dimuliakan melalui pernikahan. Maka Nabi mengatakan hubungan suami istri itu merupakan ibadah. Ibadahnya bagaimana? Perlakukanlah dengan sempurna. Bagaimana memperlakukan secara sempurna? Bangunlah komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Itulah dalam kajinya tuh. Ini hadis Nabi loh yang mengatakan, ketika kalian melakukannya, maka janganlah berhenti dulu. Saya terjemahkan, sehingga apa yang engkau rasakan juga dirasakan oleh istrimu. Ini bahasa halusnya. Artinya apa? Saling memberi, saling menerima. Paham? Ibu-ibu paham? Nah ini, nafkah batin itu kewajiban kedua belah pihak. Oke, sudah dilaksanakan, masuk dalam hukum jinabat. Mandi wajib. Pernah mandi wajib? Pernah mandi wajib? Pernah bro? Kenapa mandi wajib? Kenapa mandi wajib? Hah? Ya karena junub itu sama, wajib dengan junub sama. Kenapa junub? Jujur. Pernah mandi wajib belakang? Kenapa? Menstruasi, haid. Kenapa mandi wajib? Karena mimpi keluar mani, atau dalam tanda kutip atau oleh kreativitas lainnya. Oke lah. Mandi wajib itu hukumnya wajib. Kenapa kita mandi wajib? Karena ada 5 kejadiannya. Berapa kejadiannya mandi wajib itu? 5 kejadian. Yang pertama, terjadi hubungan suami istri. Ketika terjadi hubungan suami istri maka wajib mandi. Yang kedua, inzalul mani, keluar suci antara 2 haid, paling lama enggak haid-haid lagi, namanya menopause. Umurnya sudah lewat, enggak datang-datang haidnya lagi. Paling sedikit 15 hari. Ada orang haid sekali 15 hari, ada. Nifas. Tahu nifas? Darah yang keluar setelah anak lahir. Kebiasaannya berapa hari? 40 hari. Paling lama 60 hari. Paling sedikit lahzatan. Intinya apa? Setelah darah tidak keluar lagi, wajib mandi, wajib sholat. Jangan tunggu 40 hari. Kenapa ibu belum mandi habis melahirkan? Belum 40 hari lagi. Padahal darah sudah kering. Ada yang operasi sesar, itu sebentar dia sudah suci, maka wajib mandi. Jadi 5 tadi. Apa tadi? Yang pertama, hubungan suami istri. Yang kedua, keluar. Saya ingin bersuara semuanya. Yang pertama, 2, 3, haid. 4,
Melahirkan. 5. Allahu Akbar. Udah lemah nih. Nasi udah datang Pak Kuah. Tinggal makan lagi nanti. Ini kaji belum sampai. Berapa rukun mandi? Berapa? Rukun mandi wajib berapa? Tapi kan pernah mandi wajib tadi. Gimana cara mandi wajib itu? Rukunnya berapa? Yang pertama, niat. Sengaja aku mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah dalam hati kita. Yang kedua, membasahi seluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka pas mau nikah tuh jangan pakai kutet. Dibuat kutet kok kuat. Terjadi malam pertama. Gini besok sebelum subuh tuh kan. Karena nggak masuk air. Maka jangan ada yang menghalangi air. Kalau terhalang air meskipun sebesar kuku, mandinya tidak sah. Maka mandi wajib itu paling enak di sungai. Tum ke dalam, keluarnya langsung suci. Kapan mandi wajibnya? Sebelum sholat subuh. Ini enggak baru nikah kesiangan, enggak pula ada kamar mandi di kamar tuh. Malu sama mertua, air enggak mandi. Dosanya bukan main. Enggak sholat subuh lagi. Kita junub, dosanya luar biasa. Jadi mandi itu 2 rukunnya. Pertama niat, kedua basahi seluruh badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Meskipun rambutnya keriting wajib sampai air tuh ke kulit rambut tuh. Cari ember, masukkan rambut ke dalam ember tuh, dalam air sehingga basah semuanya. Jadi wajib basah. Jadi yang paling enak mandi wajib itu di mana? Di sungai. Tinggal nyemplung, udah basah semua. Itu mandi wajib. Terakhir, haram melakukan hubungan suami istri. Pertama tadi masuk rukun nikah, yang kedua hak kewajiban suami istri, yang ketiga mandi wajib, yang keempat larangan hubungan suami. Ada 3 keadaan. Yang pertama, kapan tidak boleh? Haram hukumnya. Dia halal itu ibadah, tapi haram. Kapan? Ketika istri halah, jangan coba-coba. Kalau istri halangan, jangan coba-coba berhubungan. Tidur bareng boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak tidur? Oke. Jadi ini dalam masalah larangan hubungan suami istri. Yang pertama tadi ketika haid. Yang kedua ketika siang bulan Ramadan. Haram. Siapa yang melakukan wajib dia ganti puasa itu di luar Ramadan 2 bulan berturut-turut. Dosanya bukan main. Maka habis sahur itu pas sholat subuh tendang dia keluar, nggak usah tidur lagi. Bahaya. Ini Ramadan dekat ini. Yang ketiga, 3 tadi. Haid. Yang kedua, puasa. 3. Kan bingung semua. Yang ketiga apa? Nggak boleh, ini haram dia. Apa yang ketiga? Ada yang tahu jawabannya? Pas ya Allah. Habis melahir. Berapa hari itu? Bukan 40 selama darah masih belum kering. Jangan 40 hari, 60 hari selama darah belum kering. Kalau sudah kering, sudah mandi wajib, boleh. Habis itu hamil lagi. Jadi jarak 9 bulan. Ya Bu ya.